saya yang berhak menjelaskan dan segala kuasa telah diberikan kepada saya yang mengatur apakah saya izinkan kamu bicara atau tidak karena ini Komal yang mengedepankan kemanusiaan. So, kamu kesini mau bertanya atau ditanya atau diskusi? Kalau mau diskusi buka cam, bertanya saja saya izinkan secara saya sudah baik dengan toleransi, tidak apa-apa, tidak buka cam. Tapi jangan menghujat. Kalau bertanya, pastikan Ya, pertanyaan itu kalau ada dasarnya, dalilnya bawa. Jangan saya yang suruh-suruh tunjukkan dalil. Saya bukan babu siapa-siapa, ya. Saya adalah ya. guru, Bunda Gembala. Silakan, mau bertanya atau mau diskusi dua arah atau mau ditanya? Pertama ini aku nggak bisa buka kamera nih soalnya nggak tahu akun aku nggak biasa pakai apa Coba aku lihat dulu. ini juga TikTok Oh iya, juga. belum. Kamu masih sedikit pengikutnya. Oke, ada motivasi apa saudaraku ke sini? Ini tadi kan scroll aja, tapi kebetulan ketemu. Terus Ya, itu ini apa? Judulnya ini Yesus Nabi Palsu di Bible, iya kah? iya, Oke. Ada ininya kah? Ada datanya kah? ada. Di mana? Di Bible-nya? Nih, baik, kamu buka Matius 12:22 dulu. Matius 12:22. Sebentar ya. Ya, sebelum ke situ saya mau tanya dulu. Oke, Bisa? Oke. oke. Ini kan kakak merujuk ke Bible. Yes. Ah, ayat-ayat dalam Bible. Hmm, Ini ilustrasi aja. Ini sekarang kita kayak kalau di pengadilan atau gimana atau hmm, di diskusi, terus hmm, kakak hadirkan saksi, ya kan? hmm. Saksinya kakak itu Saya saksinya Nandar. enggak. Sekarang Hmm. gini, saksi atau bukti. Kan kakak hadirkan Bible, ya Wah, kan? ini kamu mau bertanya atau mau ngatur saya nih? Saya suruh kamu bertanya malah ngatur-ngatur saya. Emang kita lagi di persidangan? Kan yang disuruh Oke, bertanya kamu. Kamu bertanya saya oke, ngasih tahu. Kalau kamu nggak oke. terima jangan Berarti ajak saya ke pengadilan. Kalau mau ketemu pengadilan laporkan dulu saya ke kantor polisi baru kita ketemu di pengadilan. oke, oke, jangan pengadilan lah, diskusi lah gini. Terus Ya kakak, makanya, kok saya harus ya udah, ngikutin aturan kamu? Kita ya udah, diskusi. Diskusi itu menggunakan beberapa metode. Pertama, cara pandang orang lain kita gunakan untuk mengingatkan mereka bahwa mereka bisa menjatuhkan harga diri Tuhannya. Contoh, kamu tahu tidak kenapa saya katakan Yesus Nabi palsu di Bible? Makanya tanya alasannya dulu, biar kamu tahu. Apa iya alasan Uni berarti, mengatakan itu? ber- Nah, makanya berarti, dengarkan. berarti di Jangan sini kakak, berarti, kalau berarti itu kamu sedang membuat sebuah kesimpulan yang saya belum tentu sepakat. Makanya tanya dulu. Saya suruh bertanya aja kok ribet banget sih saudaraku. ya makanya saya tanya, kalau kalau Ya kamu kita mau nanya bertanya, apa? kita harus bangun ini dulu. Oke, saya persingkat pertanyaan saya ya. Hmm, Gini, kakak merujuk ke Bible. Kakak percaya betul. Bible Oh keseluruhannya atau tidak, cuma saya ngambil tidak percaya satu-satu aja? keseluruhan. No, saya tidak percaya keseluruhan. Udah, itu. Silakan. Oh, berarti ngambil satu-satu nih aja. Bukan. Saya mengingatkan orang Kristen kalau apa yang mereka lakukan kepada kami menuduh nabi kami palsu itu justru membuat Yesus yang terbukti palsu menurut paradigma Kristen. Ngerti nggak? Oke, oke. Berarti sekarang kita lompat lagi. Ini kan judulnya Anda ini Yesus mau Nabi wawancara Palsu. CPNS Sekarang atau Anda mau bertanya lompat tentang kalau teologi nih? enggak, ini yang mau kita bahas apa? Yesus Nabi palsu atau Muhammad Nabi palsu atau gimana? Saya membahas sejak kapan ada tertulis Muhammad Nabi palsu. Kalau Anda mampu membuktikan Nabi Muhammad palsu menurut Yesus, silakan kita tunggu data Iya, itu, tapi pakai data. Karena temanya iya, Yesus Nabi palsu, makanya. kan Anda bertanya, kenapa saya angkat tema ini? Saya belum Iya, menjelaskan aja, Anda udah kemana-mana ngatur-ngatur cara diskusi. Padahal tadi saya sudah bilang, kalian penanya itu bukan orang yang punya otoritas di Komal ini. Kalian tamu. Kalian diberikan hak untuk menanggapi judul. Kalau kalian keberatan dengan judul ini, bawa argumen kalian. Apa alasan kalian keberatan dengan judul ini? Lalu kalian tanya, kenapa kami berikan judul ini? Biar kita diskusi.
Bukan ngatur-ngatur Oke. saya harus ikut seperti yang kamu mau. Kita bukan pembantu siapa-siapa. Kan saya sudah bilang dari tadi. Oke, berarti Bro. room ini Oh, we dibuka have a untuk dialogue. semua yang naik itu mau We diatur talk. sama Oh Anda. iyalah, kalau nggak mau diatur turun lah. Enak aja kami mau dijajah kalian. Kami yang punya komal terus kalian ngatur-ngatur kami. Ini Setiap bukan hidup itu ada diskusi aturan sehat. lah. Ya sudah Ini silakan diskusi turun. bodoh. Ya sudah turun kau yang bodoh, buka mulut kau. Tuh. Nah, kau pula mau menjajah aku orang Islam ini, bos. Bukan orang yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu agamamu. Kami Islam. Kami punya komal independen. Kami mewajibkan setiap pendiskusi itu harus berilmu kalau bicara. Disuruh bertanya aja kok repot. Kok pikir kami mau terhadap penjajahan yang kalian lakukan? Haram bagi kami dijajah. Enak aja kau pula yang mengatur. Harus ikut aturan kami di sini kalau mau naik. Kau yang naik kok, bukan kami yang undang kau. Saya mau naik, saya mau naik. Kau yang minta naik di sini. Kau yang ikut aturan kami, bukan kami ikut aturan kau. Kau yang butuh ilmu dari kami pula yang kau atur. Cengengesan kau pula. Kalau kau tidak mengerti apa-apa, tanya. Kalau kau mengerti, buka cam, beranikan diri. Aku tahu apa yang kau katakan itu salah, Rifa. Aku adalah pengikut Kristus. Ada roh Tuhan dalam diriku. Aku adalah anak Theos. Maka aku lebih berkuasa daripada kau. Ini bukti aku tidak takut. Tuanku maha kuasa. Maka aku tidak kabur mencret ke luar negeri ketika menginjili kau, Rifa. Ini wajahku. Mana wajahmu? Ini mataku. Mana matamu? Kayak gitu. Ini katanya konon mau membela kebenaran. Tapi takut. Buka cam gak berani. Apa kalian mau? Kami berikan kalian tempat untuk menghujat Tuhan dan Nabi kami. Haram jadah. Enak aja. Naik-naik mengatur-ngatur komal Islam. Orang Padang nih bos. Lebih baik mati kami. Melawan orang yang menjajah kami daripada kami mati dijajah. Tak kurung aja nggak di luar kami. Kalau kami terkurung, kami maunya di luar terkurung. Tahu kau? Padang ini. Bukan Padang. Wanita Minang ini. Buya Hamka yang menginspirasi ini. Tuanku Imam Bonjol yang menginspirasi ini. Penjajah aja kami lawan. Apalagi kalian pemakan babi yang gak ngerti apa-apa mau ngatur-ngatur kami. Karena di dalam undang-undang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Badan kami aja kami gak mau dijajah apalagi pikiran kami. Terhimpit aja gak diate. Enak aja mau ngajak-ngajak. Enak aja. Jadi ini komal yang ikut aturan kalian. Ya iyalah ini komal kita kok. Berarti ini komal bodoh. Bapak kau yang bodoh. Kurang ajar. Diajak baik-baik sopan santun. Kau pancing tandukku keluar. Aku bukan umat yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Tapi kasih bunuh orang. Jajah negara orang. Tidak ada ceritanya di dalam Islam itu. Kau dikatakan baik ketika kau katakan kau baik. Kebaikan kau akan terlihat ketika kau keras kepada kejahatan. Kau lembut kepada kebaikan. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Kepada orang yang jahat. Keras. Kepada orang yang baik. Lembut. Gak ada ceritanya kayak agama kalian. Berlemah lembutlah. Kasihilah musuhmu. Penjahat, pesundal. Tukang cukai. Baik-baik. Kepada keluarga yang marah. Hukum. Kepada ibumu. Barang siapa tidak membenci. Kalian mau ini nih Islam mengajarkan aku begini. Aku tumbuh kembang di bawah ajaran Islam. Apa kata Tuhanku? Bersikap adil, Rifa. Apa kata Nabiku? Bersikap adil, Rifa. Apa yang dimaksud adil? Bukan malah koruptor dicium pantatnya. Bukan orang benar malah dimasukin penjara. Sejak kapan kami diajarkan orang benar yang baik tidak sombong seperti Yesus dibunuh ditelanjangi untuk menyelamatkan Paulus yang membunuh Stefanus. Orang Minang ini bos. Tuh kalian. Hah? Membangkitkan emosi bunda ya. Disuruh baik-baik bertanya saudaraku. Silakan. Bertanya aja sulit si Willy Kitty. Ini pula mau menjelaskan agamanya. Kalian. Aku bukan perempuan yang gila hormat. Tidak apa-apa kalian memandangku kasar kali kau Rifa. Yes, akulah dia. Daripada, bang, tapi kek tokai, lembut tapi bau. Lebih baik aku menjadi seperti besi keras, tapi berguna untuk penopang. So-soan kalian
mau mencoba menjajah Komal Yonatan Nandar. Selagi ada Rifa Yadi Putri binti Yadiman kelahiran Sumatera Barat 3 April 1987. Jangan harap kalian bisa menjajah Komal Islam. Nah, terima kasih mahkotanya. Wih, waduh, cantik banget aku ternyata ya. Enggak, aku nggak cantik, aku manis. Enak aja. Disuruh naik, minta naik, dinaikin. Naikin. Dinaikin malah ngata-ngatain kita bodoh. Kucubit kau pakai tang nanti ya. Enak aja mereka itu. Kita udah cukup lah kita ini dijajah ya. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya? Barakallah nih. Barakallah. Oke. Islam nih. Oh, mungkin tadi aku naik ya, tapi nggak apa-apa lah, kenalan sama Uni Rifa. Waduh, mau ngelamar Smart nih woman. kayaknya nih. Oh, kirain mau ngelamar. Aku udah punya Iya. bojo nih, anakku Oh, dua jangan. nih. Maaf istrinya bercanda ya. Aku bercanda, aku Oh cuma bercanda. Aku nggak juga lah. Terima-terima Oh aja iya lah, jangan. tahu lah Nila, aku udah lihat saya terjang. Maaf ya, bilang sama istri Anda itu hanya bercanda karena perempuan itu pencemburu ya. Tidak ada perempuan yang rela ketika suaminya beramah-ramah dengan wanita lain. Jangan sering beramah-ramah dengan perempuan-perempuan seperti saya, Lisa Daya, Nora, jangan. Hargai istri Anda. Seorang istri itu bisa mati karena cemburu. Karena aku juga pencemburu soalnya. Siap nih. Tuh, istriku ketawa nih. Masya Allah, ukhti. Cintai suamimu ya karena Allah. Jangan cintai karena dia ganteng dan juga kaya. Karena itu bisa hilang. Cintai karena karakternya. Cintai karena Allah. Semoga rumah tangga kalian til jannah ya. Semoga kalian berdua Amin. dirahmati Amin, oleh ya Allah Rabbal sampai Alamin. ke surga. Amin. Ini tanggal 13 ke Jakarta nggak? Aduh. Sebenarnya aku ada uang ke Jakarta. Tapi aku mau bayar terakhir itu kampus aku. Kan aku mau wisuda. Jadi aku nggak bisa lah. Sorry ya. Oh gitu Kalau ya. nggak bisa. Lah Insya ya. Allah nggak bisa. Mudah-mudahan lah ya nanti bisa ketemu ya lain kali Nanti, ya. nanti insya Allah saya kalau sudah selesai nanti lulus di sini, saya mau di Jakarta beberapa lama dulu. Yang di Jakarta kemarin saya lama di Jakarta, nggak ini, saya di Jakarta kemarin itu. Jadi ketika ada Bang Zuma pun saya di sana kok. Cuman saya memang nggak bisa ketemu sembarang-sembarang. Saya takut juga ada yang, mohon maaf ya, kita ini kan ibarat kata kalau kita berperang itu kita punya yang namanya sikap kehati-hatian. Bukan berarti kita suudzon, tidak. Tapi saya tidak bisa sembarang-sembarang bertemu orang untuk supaya tidak terjadi fitnah dan syubhat juga. Seperti itu. Setuju nih. Saya siap di garda terdepan buat Masya tameng. Allah. Subhanallah. Salam buat istri tercinta ya, akhi. Oke. Alaihissalam. Ya, Silakan semoga Allah diturunin selalu ini. merahmati. Saya nyimak Silakan, dari terima tadi. kasih. Assalamualaikum Ayo, warahmatullahi. assalamualaikum. Salam buat istri tercinta. Luar biasa perempuan-perempuan di belakang layar ini ya, yang mendampingi suami-suaminya. Kalian tahu nggak? Aku tuh kadang cemburu atau iri lihat wanita-wanita yang soleha ya, yang mampu bertahan apapun kelakuan suaminya, bagaimanapun suaminya mereka mampu bertahan. Kadang itu aku ini tahu ya Allah ahli surga gitu. Aku ingin bahkan kalau aku bilang aku cium tangan kalian lah gitu. Karena tahu nggak? Banyaknya perempuan masuk neraka itu kata Rasulullah karena kufur kepada suami gitu. Dan aku pernah berumah tangga dan gagal. Jadi menurut aku wanita itu luar biasa kalau mereka itu sabar terhadap suaminya. Dan suami yang mampu membuat istrinya bersabar atau suami yang mampu tetap mempertahankan istrinya itu keren banget. Keren banget. Ya. Semoga Allah mencintai kalian karena Allah tidak menyukai perceraian. Halo Tiar 02. Alhamdulillah. Halo Kak Tiar. Oke, Kak Tiar turun dulu ya, mungkin kepencet. Silakan yang Islam naik ya. Kalau izinkan suami kawin 4, ya izinkanlah. Kenapa tidak boleh kalau dia mampu? Kalau dia cuma mampu kasih uang belanja untuk satu orang terus poligami, itu namanya membunuh suami. Kita juga harus pintar. Yang tahu kemampuan suami, yang merasakan kemampuan suami baik secara finansial, di ranjang ataupun keseharian, itu istri.
Maka si istri boleh memilih menjadi Sayyidah Khadijah di monogami atau menjadi Sayyidah Aisyah di poligami. Istri itu diizinkan untuk meminta berhenti kalau tak sanggup menjalankan syariat Islam ketika menikah, baca surah An-Nisa. Ingat ya, tidak ada paksaan dalam beragama apalagi menjadi istri seseorang. Kalau suami kalian minta poligami tapi kalian tahu dia hanya sanggup memberi makan kalian sehari, atau cuman kalian doang yang dia sanggup tapi dia pengen kali poligami, maka kalian berhak untuk mundur. Mundur wir, mundur wir. Itu Islam. Tidak mengapa kata Allah. Karena kalian yang tahu. Jangan kalian nanti paksakan punya suami yang berpoligami. Kalian ajak suami kalian berpoligami, ternyata dia tidak mampu karena nanti kalian ikut berdosa. Sama seperti begini. Kalian tahu dia cuma mampu angkat 3 kilo gas. Untuk supaya kalian terlihat hebat, kalian bilang sama dia, "Bang, angkat dong gas 30 kilo." Supaya kalian dianggap hebat. Akhirnya apa yang terjadi? Benyek suami kalian, gepeng. Makanya kalian juga harus lihat suami kalian. Makanya orang yang mengizinkan suaminya poligami itu bukan orang biasa. Dia tahu bahwa pertama, dia tahu kemampuannya, dia tahu kemampuan suaminya. Kalau suaminya sanggup 3 ronde semalam, bagaimana mungkin dia tidak mengizinkan suaminya poligami? Kenapa? Itu menyiksa suami. Dia cuma sanggup 1 ronde. Atau dia tahu suaminya berlimpah-limpah. Dia sudah dibelikan villa mewah, sudah dibelikan mobil Rolls Royce, sudah diberikan toko, sudah diberikan harta benda, masih melimpah. Bagaimana mungkin dia tidak izinkan suaminya poligami? Nanti kalau dia tidak izinkan, setan masuk di situ. Suaminya beli perempuan, punya istri simpanan. Mana yang kau pilih wahai wanita? Punya suami yang punya istri simpanan atau halal dan kau tahu dan bersahabat dengan istrinya itu. Bisa kau didik itu istri barunya. Masuk rumah tangga kita, duduk sini sama Uni. Duduk depan kakak. Kamu tahu kebiasaan kita? Saya sudah 10 tahun menemani calon suamimu ini ya. Kamu tahu kalau dia tidur suka kentut. Nggak tahu kan? Sini, kakak ajarin. Jadi suami kita tidak suka makan kacang. Nanti dia alergi. Kamu tahu itu? Ajarin. Kamu tahu kakak tidak suka makan ini, makan itu? Nanti gantian pas masak kamu jangan tambahkan kecap. Kakak tidak suka. Enak kan? Daripada kalian, ayang, jangan ya nikah lagi. Harta melimpah, suami kuat, dia ganteng pula. Iya sayang, abang setia kepada kau. Di belakang 5 simpanannya, kau dikibusin. Hebat kau itu? Nggak hebat. Sister, yang hebat itu adalah ketika kau lihat memang gestur suamimu melampaui dari apa yang kau bisa lakukan kepadanya. Sementara kebutuhanmu telah dipenuhi olehnya. Kau carikan istri yang baik untuk dia, biar rumah tanggamu aman. Daripada dia cari sendiri dapat pesundal, habis rumah tanggamu, digerogoti hartamu. Kau carikan seperti istri Mat Peci. Beb, kita ke pondok pesantren yuk. Ngapain sayang? Sudah saatnya kamu beristri lagi. Hah? Semakin cinta aku kepadamu, Dek. Kenapa begitu, Dek? Karena kau semakin kuat, aku semakin kisut. Aku mau monopos sayang. Sementara kau semakin berminyak. Maka sayang, mari Dinda antarkan ke pondok pesantren. Kenapa pondok pesantren? Karena di situ wanita-wanita soleha berdiri. Mari kita cari. Datang. Cek masuk. Assalamualaikum Ustadz. Ada wanita di sini yang patuh. Bukan bisa disuruh-suruh jari babu. Tapi wanita yang soleha. Ada namanya Rifa. Mana dia? Itu dia. Datangi. Wahai Rifa binti Yadiman, kau masih perawan? Masih kakak. Berapa hafalanmu? Baru 2 juz kakak. Oke, nanti kita ngafal bareng deh. Di depan suami kita. Bisa masak? Nggak bisa kakak. Oh, nanti kakak yang ajarkan. Kakak bisa masak rendang. Aman. Tapi saya bisanya masak masakan Sunda. Asik dong rumah tangga kita. 1 masak masakan Sunda, 1 masak masakan Padang. Bahagia anak-anak kalian. Anak kita yang gede. Bunda, siapakah itu? Itu ibu barumu nakku. Hah? Kenapa gitu? Karena sudah saatnya kau punya pengajar baru. Karena bunda mau sibuk jalan-jalan menghabiskan uang ayahmu. Kan gitu. Duduk sini sama ibu barumu. Salim. Duduk. Siapa namanya bunda? Rifa. Salim ya.
Hargai dia, hormati dia. Ingat, jaga harga dirinya. Dia ibu barumu, dia istri ayahmu. Enak rumah tangga begini, seperti di surga, saudara. Telepon, Riva, iya kakak, lagi ngapain? Ini lagi masak buat suami kita. Oh ya, ini jadwal kamu ya. Oke. Bilang sama suami kita, izin, bunda kakak mau ngajak kamu ke mall. Ngapain? Ngabisin uang suami kita. Jadi kita gibah berdua halal. Gibahnya apa? Suami kita tuh sukanya makan apa? Nggak suka makan ayam. Ya udah kita kasih bebek aja yuk. Asik, yang kita obrolin orangnya sama. Enak. Bahagia. Ada yang mau? Silakan daftar ke saya ya. Silakan daftar ke saya, perempuan-perempuan soleha yang ingin jadi adik saya, yang akan saya cintai, saya didik agamanya, kristologinya, kemudian saya didik anaknya nanti. Silakan daftar, DM saya, Uni saya daftar. Umur maksimal 30, minimal 20, tidak boleh di bawah. Karena cantiknya boleh melebihi saya, tapi nggak boleh di bawah saya. Jangan ya, masa di bawah saya? Janganlah, di atas saya lah. Ya, silakan. Yang cewek-cewek yang mau daftar DM Uni Rifa. Uni, saya bersedia jadi adik poligamimu. Mana calon suaminya? Tenang saja, masih banyak yang antri, kita pilih berdua ya. Banyak yang antri, tenang, aman. Saya nggak mungkin cari sembarangan lah. Saya mau berdakwah sampai mati, masa saya cari orang sembarangan? Nggak mungkin saya cari yang letoy. Nggak mungkin saya cari yang jelek. Nggak mungkin saya cari yang biasa aja. Saya cari lelaki-lelaki yang betul-betul laki. Udah ada yang antri, tenang. Tenang, udah. Yang cewek-cewek mau sini bahagia sama Uni yuk. Kita buat surga di dunia sebelum kita menikmati surga yang nyata. Ayo, ada yang mau? Nggak ada yang berani, ya udah. Ribet. Halo, Bapak JH Siregar. Loh, kok sakit jiwa? Kok dibilang ajaran yang seperti itu dibilang sakit jiwa? Yang sakit jiwa itu ajaran, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit jiwa itu begini, saudaraku ya. Ajaran yang melarang perempuan sudah ditusbol depan belakang, sudah ditabuk bolak-balik, sudah dipelintir-pelintir, diputar-putar, dicelup-celupkan, tapi perempuannya nggak boleh minta cerai. Ajaran yang biadab adalah ngakunya kami tidak suka perempuan karena kami melayani Tuhan, tapi pantat anak kecil dilobangin. Biadab. Itu yang biadab. Ya, itu yang biadab. Ngakunya kami ngikutin Tuhan, kami nggak nikah, tapi 200.000 pantat anak kecil dilobangin. Ini dia. Inilah dia kelakuan umat yang ngakunya ajaran kasih, tapi kelakuan mereka sepanjang peradaban. 796 jenazah anak kecil ditemukan di Sepiteng. 200.000, 300.000 ditemukan anak-anak kecil menjadi tusbol para pastor di gereja. Ini yang biadab. Sok-sok ngelanggar naluri manusia. Sok-sok nggak suka sama perempuan. Bininya diseleding dari belakang. Hei, kalian pikir kami percaya dengan mulut sampah kalian? Enggak. Ajaran biadab itu begitu, tidak mengikuti naluri manusia. Karena Tuhan yang benar, Tuhan yang memberikan hukum, yang hukum itu berimplikasi baik untuk psikologi dan sosiologi manusia tersebut. Kalau ada ajaran, apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Mohon maaf nih, coba kau suruh mama kau yang di kursi roda, kalau ditampar orang yang tidak dikenal, coba kau suruh lagi kasih ikuti Yesus, mak. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Istri kau diperkodok, kau berdoa. Ya Bapak, mereka nggak tahu yang mereka lakukan. Padahal udah 5 kali ganti gaya. Itu ajaran yang sehat. Mikir bos. Halo Pak JH Siregar, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi aslinya pengen tanya, tapi jadi terpesona tausiah tahajudnya ini. Aduh. Kalau nggak ada Mau pertanyaan silakan. Iya, tadi tentang Matius 21:22 saya cari kok masih belum ya. Yang benar yang mana ya tadi ya? Yang mana? Tentang nabi palsu itu. Di dalam Itu Bible. Matius 12 nomor 22. Orang Kristen ini kan cara 12, berpikirnya 22. gini. Mereka percaya kepada tuduhan orang Yahudi kepada Yesus. Nah, mereka juga harus percaya kalau Yesus itu dari Baljebul. Cara berpikir mereka yang kita pakai. Kan mereka bilang Nabi Muhammad palsu, dikatakan gila gara-gara dituduh gila. Maka menurut mereka tuduhan kepada Yesus itu benar. Karena mereka menganggap Yesus itu benar layak mati. Tapi mereka kasih doktrin bahwa matinya itu untuk menebus dosa.
Padahal yang namanya nabi palsu itu pasti mati. Dalam Ulangan pasal 18:20, seorang nabi yang tidak mengatakan perkataan Tuhan itu harus Ulangan mati. 18 berapa? 18:20. Jadi kalau nabi palsu itu pasti mati. Makanya orang Yahudi sampai sekarang tidak mengatakan Yesus itu asli Mesias karena dia mati beneran. Ciri-ciri nabi palsu itu kalau diracun mati. Nabi Muhammad makanya dia itu terbukti kenabiannya ketika dia diracun, dia nggak mati. Nah, jadi makanya Nabi Muhammad itu tervalidasi kenabiannya. Kalau ada nabi ngaku-ngaku nabi terus ditombak mati, berarti palsu menurut orang Yahudi. Oke, oke, oke. Oke, syukran tausiahnya Uni Rifa. Dilanjut tema ta'adud juga nggak apa-apa. Ya Bang, saya ditanyakan kepada saya itu tentang kristologi aja. Oke, oke, oke. Ya. Cukup. Ya, turunlah. Oke, terima kasih. Ini orang hipokrit ini aneh. Dia yang bilang room ini room bodoh. Tapi dia naik ke sini. Jadi orang tuh kenapa nggak konsisten? Kalau konsisten tuh kayak saya. Kalau saya bilang room Edis itu room pembodohan, saya nggak mau lagi masuk ke dalam kecuali untuk membongkar kebodohannya. Nah kalau kamu ke sini bilang room ini bodoh lalu kamu naik ke sini kamu hipokrit. Apalagi kamu nanti bertanya. Makanya jadi orang tuh kalau ngomong tuh pikir dulu Pak. Saya tuh kalau berbicara itu saya pikir dulu konsekuensi dari omongan saya. Anda tadi bilang ini room bodoh, lalu Anda naik ke sini. Anda berarti Anda ini orang yang tidak konsisten. Jadi laki-laki nggak sesuai dengan omongan. Anda bilang, Anda tuduh kami di sini room pembodohan. Lalu Anda bilang bahwa kami ini adalah orang bodoh dan Anda tetap naik ke sini. Coba. Ngapain naik ke sini, Bro? Coba saya tanya, bro, saudaraku, naik ke sini Anda mau ngapain? Kalau Anda mau membahas tema, Anda bantah. Gitu loh. Jangan pura-pura gila di sini, jangan pura-pura diam. Saya bukan menghadapi anak kecil. Kalau anak kecil mungkin saya boleh berlemah lembut, bersantun. Kalian udah dewasa, udah lansia. Kalian adalah orang-orang tahu mana baik, mana buruk. Saya boleh memerangi orang yang buruk. Saya boleh memerangi orang-orang yang mencoba untuk membuat kemungkaran. Saya boleh kok perangi. Karena kalian bukan anak kecil lagi. Kecuali kalian anak kecil. Boleh saya berlemah lembut. Ada apa sayang? Anak bunda, anak ke bunda. Ini orang-orang tua mau minta di ini kan. Sorry ya. Saya bukan budak siapa-siapa. Yang boleh mengintervensi saya adalah bapak, suami, abang, anak, laki-laki. Dan paman-paman saya. Selain daripada itu nggak ada satupun yang boleh intervensi saya. Halo Nani, naik. Yosef kamu minta permintaan naik aja Yosef. Nih saya jambak kamu. Oh, ini Bang Billy lagi nih. Kirain Yosef. Nama lu ganti Bang. Ah, ribet lu. Nah ini nih ada orang Yahudi nih. Mari kita tunjukkan nih. Kalau orang Kristen percaya kepada informasi dari orang Yahudi, maka seharusnya kalian itu konsisten. Percaya bahwa menurut Yahudi Yesus nabi palsu. Itu jangan kok nggak konsisten. Kitabnya dirampok, diterjemahkan seenak udelnya, diartikan seenak udelnya, dikatakan di situ ada Yesusnya. Tiba-tiba ketika mereka menolak Tuhan kalian ngaku benar pula. Makanya Yesus adalah nabi palsu di Bible. Ulangan 18:20. Seorang nabi yang berani mengatakan yang tidak difirmankan Tuhan, nabi itu harus mati. Bukan berarti matinya mati seperti Ibrahim dan Moses, tapi matinya mengenaskan. Tepat seperti yang dialami Yesus yang diimani oleh orang Kristen. Itu konsekuensi logiknya kalian percaya bahwa Yahudi itu benar mengatakan Yesus nabi palsu. Itu tema kita kali ini. Halo Yosef. Halo, shalom. Selamat siang, pagi menjelang siang. Pagi Bang Billy. Gimana? Semoga sehat selalu. Belum bisa open cam ini, follower masih dikit. Gak apa-apa. Jangan lu perlihatkan kegantengan lu, nanti janda-janda Kristus kejar-kejar lu. Nggak bisa buka data, padahal bagus banget itu data-datanya tuh. Iya, gak apa-apa, gua bantu di sini, lu sebutin aja. Iya kan, Jadi orang ada tuh terbentuklah orang yang tergantung di
siang, ya kan? Disebut terkutuk itu di dalam Torah ya. Mayatnya tidak boleh semalam-malaman di luar, harus segera dikubur. Karena terkutuk orang yang tergantung. Saya diturunin terus. So, jadi Kamu bentar Bang Billy, bentar Bang Bil. apakah matinya disalib atau diganti? Ya, izin Bang Bil, izin saya potong Bang Billy, minta maaf. Ini saudara kita Kristen Katolik. Dia tadi naik ke sini. Oh, kau Protestan. Iya. Tadi dia diam. Tadi kau bilang Katolik di bawah. Enggak, saya Nggak tahu lagi lah. Kalian memang berdusta Ya, dalam segala hal diizinkan. Udah. Jadi si kawan kita ini tadi kan naik ke atas. Nah, dia bertanya, saya menjawab. Nah, terus dia bilang, ini bodoh. Diam dulu. Saya ini nggak bukan bilang budak. bodoh. Siapa yang bilang? Saya nggak pernah bilang. Saya nggak pernah bilang. Masa bilang rum bodoh? Enggak lah. Saya malah mengagumi. Udah. Berarti salah akun. Udah. Gini. Dengar ya. Di sini kita diskusi ilmiah. Paham? Ilmiah itu menggunakan literasi dan rasional dan logika kita. Dan kita berhak menggunakan iman kita masing-masing. Menurut Yahudi, Yesus itu nabi palsu. Di sini udah ada orang Yahudi, namanya Yosef. Nah, sekarang saya jelasin. Diam dulu. Saya nggak minta penjelasan kamu. Kamu nggak diizinkan menjelaskan loh di sini loh. Enggak, maksudnya kan bilang Yesus nabi palsu. Saya lagi ngomong dulu. Biar siap. kamu tahu aturan komal ini, karena yang naik Tadi ke saya sini nggak ikut aturan ngomong. komal ini. Saya kan Aduh, tunggu. Tadi saya diam tuh. Saya diam itu maksudnya. Makanya diam kapan dulu. saya diizinin bicara? Langsung Nanti saya diturunin. saya yang atur. Saya yang atur siapa yang boleh bicara di sini. Dengar baik-baik. Di sini kita punya tamu Yahudi. Namanya adalah Yosef Nachman atau lebih akrab dipanggil Bang Billy. Kamu berakun anak jalan Seroja. Aku nggak tahu namamu. Kamu bukan orang yang jelas. Bang Billy ini sudah bertahun-tahun kenal dengan kami. Makanya Bang Billy ini lebih kredibel menjelaskan karena kami tahu dia juga pembaca kitabnya, yaitu kitab Tanakh. Tema kita, Yesus Nabi Palsu di Bible. Bible ini merujuk kemana? Merujuk kepada perjanjian lama boleh. Tapi Yesus juga Nabi Palsu di Tanakh. Ini yang akan kita kupas tuntas. Kamu mengimani Yesus sebagai Tuhan, kamu boleh nanti bicara tentang agamamu. Jangan bawa-bawa agama orang lain. Saya bicara membawa agama saya. Maka mari kita bawa agama masing-masing. Kalaupun nanti kita mau masuk ke dalam agama orang, itu konteksnya bertanya. Paham? Bisa dimengerti kamu orang Kristen? Paham nggak? Yesus Nabi palsu di Bible. Ya, ingat, Yesus Nabi palsu di Bible. Dari mana saya membawa ini? Dari Ulangan 18:20. Kalau ada orang yang berkata yang tidak diimani, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, dia harus mati. Maka ketika ada yang mengaku nabi dan dia mati sebelum menjalankan tugas-tugasnya, maka fik itu nabi palsu. Ternyata orang Kristen percaya Yesus mati mengenaskan di usia 33 tahun. Walaupun mereka percaya kemudian bangkit, yang itu masih bisa kita debatable-kan. Nah, maka secara tidak langsung kematian Yesus melegitimasi, mengafirmasi pernyataan orang Yahudi bahwa Yesus nabi palsu. Silakan Bang Billy jelaskan menggunakan data. Habis itu nanti orang Kristen boleh. Silakan. Bang Billy, buka mic-nya. Tunggu aku cari data dulu. Ini tentang nabi palsu itu ada tanda-tandanya. Kalau mujizat yang dikatakannya itu terjadi, janganlah engkau percaya. Karena Tuhan sedang menguji apakah engkau percaya kepada Hashem atau kepada nabi itu. Kita lihat ayatnya. Tunggu bentar. Ini paradigma Yahudi ya. Tidak ada satupun di antara kita boleh intervensi pandangan Yahudi. Adapun perbedaan pandangan itu keniscayaan. Cara kita berdialog dengan cara baik-baik adalah izinkan mereka bicara dengan literasi mereka dan keyakinan mereka. Tapi ketika itu mulai masuk ke ranah agama kita, kita berhak untuk mengcounter. Tapi saya di sini ingin kita ke agama masing-masing. Biar kita bisa sepakat untuk berbeda. Jangan kalian
bahas agama orang lain di sini. Kalau kalian nggak kredibel. Oke, Bang Billy, mumpung cari dalil, kita ke ini dulu, anak jalan senja dulu. Silakan buka Iya, mic-nya, anak makasih. jalan. Ya, jadi saya bukan mau masuk ke agama Yahudi, bukan. Tapi karena Yahudi itu juga ada di Perjanjian Lama kan. Jadi artinya saya mau menjelaskan pokoknya dari Adam ke sampai seterusnya sampai ke Yesus, sampai ke murid-muridnya, sampai ke Paulus gitu kan. Nah, Paulus itu kan juga sebenarnya kalian mengatakan dia nabi palsu. Sedangkan Paulus ini dia berjumpa dengan Yesus langsung. Dia Aduh, dulunya tuh juga bro. seperti Anda. Bro, Anda ini kenapa sih, Enggak, bro? gini, Kenapa saya menjelaskan mau yang tidak jelasin. kami minta? Dia itu awalnya dia Sejak kapan sama saya seperti pernah Anda. membahas Paulus Gini, di maksud sini? saya mau jelasin supaya jangan kamu bilang Saya Yesus tidak nabi pernah bahas palsu. Paulus, Enggak. saya bahas Yesus, nabi Ya palsu ini bukan saya mau Paulus. jelasin. Saya nggak Kamu bahas bilang Paulus Yesus kok, kan malah nabi bahas palsu, Paulus. kan? Yesus bukan nabi. Kenapa tapi kamu kan bawa-bawa Cing. Paulus? karena Paulus Sehat nggak nih? ketemu dengan Yesus sampai dia Kenapa bertobat. orang Yahudi Dia dengan tuh sama Katolik kayak dengan Anda Protestan sebenarnya. selalu beda? Katolik Saya mau bisa kasih tahu santun, dia sebenarnya Yahudi tuh sama bisa kayak Anda, santun. karena kamu Kenapa belum orang ketemu sama Protestan berjumpa itu dengan Yesus itu. kenapa Kamu kalian kalau ini kok sampai kayak gini berjumpa terus? dengan Yesus itu, kamu akan Kenapa sama kau kayak ini Paulus. mempromosikan Tuhan kau? Kita lagi nggak promosi Tuhan. Kita lagi diskusi. Ini orang sehat nggak sih? Normal nggak nih orang nih? Kita lagi di sini diskusi bukan Bener promosi sih. Tuhan. Kalau Kau Sarifudin itu tadi, itu sebenarnya saya- sama kayak Anda. Kau ini stres ya. Saya lagi nggak minta kau jelaskan Paulus sama Saifuddin Ibrahim. Saya lagi minta kau tanggapi tentang Yesus Nabi palsu di Bible. Kalau kau tidak sanggup dengan tema kita, kau turun. Kok stres kau di sini? Emang kurang ajar kalian ini, dikasih tempat malah suka-suka bapak moyangnya di sini. Kita kasih kesempatan untuk menjelaskan tema kok. Kok malah mempromosikan Saya kan- Tuhanmu? Saya kan mau Saya jelasin. apa yang? Kan saya minta kamu penjelasan bilang apa? Yesus nabi Saya minta palsu. saya minta penjelasan apa? Kan kamu bilang Yesus nabi palsu kan? Nah, silakan Saya kamu mau jelaskan. jelasin. Ini kan Paulus, dia sebenarnya nabi Hei, palsu. hantu Kamu belau, bilang kan, kau mau bahas "Nah, Yesus gini." atau Paulus? Kau mau bahas Nah, Paulus atau Saya mau Yesus? jelasin. Ya, Kau oke, mau Yesus. bahas Kamu kan Paulus bilang atau Yesus? Yesus nabi palsu, kamu bilang kan. Kau mau bahas Tapi Paulus ketika atau Yesus? Enggak, saya mau Bisa bahas kau Yesus. Kenapa orang Kristen ini telinganya pada peka semua ya? Saya nggak mau teriak-teriak loh Kristen. Coba kalau ngomong tuh nyambung. Kau Kristen kan? Sehat otakmu, telinga sehat. Jangan kau buat aku tidak menghargai manusia di Nah, sini. Nah, ini saya bilang Yesus itu Apa bukan yang nabi. Kau ini mau menjelaskan apa? Saya Yesus lagi itu bukan minta nabi. kau jelaskan Yesus nabi palsu atau asli. Itu yang minta kau bawa Paulus. Agak Yesus lain itu kok bukan- kutengok. Yesus itu bukan nabi, tapi Yesus itu Tuhan. Jadi ketika Paulus bertemu, Diam Enggak, kau, gini. diam kau dulu, diam kau ya. Ini Kristen ini memang agak lain kutengok, agak ODGJ ini. Teman-teman perhatikan ya. Saya minta dia membantah Yesus nabi palsu di Bible. Dia lagi-lagi sebutkan Paulus. Oh, memang orang gila ini, turun kau. Memang orang gila ini. Naik ke sini kok menggila, kesurupan Tuhan kau di sini. Kau pikir aku nih perempuan apa yang bebas-bebas aja kau coba untuk ini kan di komalku ini. Ini komal ini kayak rumahku ini. Bagi kami umat Islam itu adalah kemuliaan bagi kami menyelamatkan rumah kami dari masuknya anjing dan orang gila. Tahu kalian? Kok kesurupan Tuhan di sini? Oh, kok kasar kali Unirifa? Betul. Saya diizinkan untuk keras kepada kaum kafir, penipu, penista, penghujat. Diizinkan keras. Toh saya tidak pukul mukanya kok. Saya hanya berargumen sesuai dengan apa yang saya katakan. Sekali lagi saya katakan, tema kita di sini adalah Yesus nabi palsu di Bible. Tadi ada Bang Billy mau kasih data. Nah, kenapa orang Kristen itu kalau masuk ketemu Islam itu pasti kesurupan Tuhan? Kenapa? Karena ternyata Tuhan yang di dalam lubang hidungnya adalah setan yang dalam lubang hidung kita. Makanya mereka itu menggila di sini. Ditanya Yesus kok bahas Paulus. Selain telinganya peka, otaknya nggak ada, ngomong sembarangan, suka-suka bapak moyangnya. Itulah Kristen-Kristen prosetan ini, teman-teman. Kita lagi, ngapain kau naik lagi? Kau mau naik ke sini bisa nggak kau ngomong nyambung? Kalau kau bisa ngomong nyambung, aku izinkan kau di sini. Kalau nggak, kuludahi kau lagi. Iya. Oke, Yesus bukan Nah. nabi palsu, saya bilang kan.
Nah, silakan kau jelaskan apa dalilnya kalau Yesus bukan nabi palsu, silakan. Karena dia datang dari awal sudah dijanjikan. Dia datang sebagai anak dari di kandang yang hina, itu sebagai apa namanya, sebagai juru selamat untuk tebus dosa manusia. Terus nanti suatu saat dia akan kembali pas mati dan akan kembali lagi. Udah. Turun. Cuman mempromosikan Tuhannya yang mati, yang lahir di kandang hina dan mati hina aja ini orang nih. Hanya gitu. Jadi kerjaanmu kesini cuman mau mempromosikan Tuhan yang lahir hina dan mati hina. Kayak mana kami ini mau tersentuh dengan agama kalian? Kalian malah mempromosikan Tuhan kalian yang kalian yakini lahir hina mati hina. Kayak mana ini? Agak lain orang Kristen aku tengok. Naik ke sini mempromosikan Tuhannya. Tapi ketika mempromosikan dia bilang Tuhannya lahir hina, mati terkutuk. Menanggung dosa orang. Apakah ini? Apalah kelakuan orang Kristen ini? Emang orang Kristen ini gak ada obat. Percaya, dia mempromosikan Tuhannya ke kita yang sehat akalnya ini ya kan. Cara mempromosikannya aneh pula. Kami punya Tuhan loh. Tuhan yang lahir hina matinya juga terkutuk. Nah terus kau berharap kami percaya gitu. Mending aku makan roti ini ya. Roti tak beragi ini. Enak lagi. Apa itu? Naik ke atas cuman promosi Tuhan yang. Ya aku lagi promosi Tuhan loh. Siapa Tuhanmu? Lahirnya hina. Matinya terkutuk. Terus kau berharap kami percaya gitu. Kau pikir aku botol? Mending aku makan roti tak beragi nih. Wih, ada-ada aja lah Oten ya. Jadi, kau ngapain ke sini? Aku ingin promosi Tuhan. Kayak mana Tuhanmu? Lahirnya hina, matinya terkutuk. Terus? Nah, itulah Tuhan yang benar. Berobatlah kau dulu. Banyak dosaku gara-gara diskusi sama Oten nih, tahu nggak? Niatku yang nggak mau menghujat ras manusia, jadi ingin berkata kasar aku serius. Betul-betul loh, kenapa Rasulullah itu larang kita berdebat? Kalau berdebat itu bisa kita terjerumus kepada dosa. Cobalah kalian bayangkan, orang naik ke atas, mempromosikan Tuhan. Itu sama kayak gini loh. Kamu mau ngapain? Mau mempromosikan donat pingkan mambo. Cobalah promosikan donat pingkan mambo. Iya kan? Nah ini. Coba makan donat pingkan mambo dulu. Mau ngapain? Mempromosi. Ya. Nggak enak. Keras. Pahit. Beli ya. Agak gila aku tengok kalian itu. Kalian promosikan makanan. Tapi kalian bilang nggak enak. Pahit, busuk pula. Gitu. Kalian promosikan ke kami. Kami percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Terus apa hebatnya? Hebatnya adalah lahir hina. Di kandang hina. Mati terkutuk pula. Hidup miskin minta-minta. Terus? Itulah Tuhan yang benar. Lama-lama. Emang kalian ODGJ. Kalau mempromosikan Tuhan itu, minimal itu sifat ketuhanannya ditunjukkan. Apa kehebatan Yesus? Mati terkutuk di tiang salib. Hebat loh dari nabimu. Nabimu mati gak bangkit-bangkit. Iya emang manusia belum bangkit. Terus Tuhanku dong mati bangkit. Jadi hebat itu Tuhan mati. Iya. Aduh. Lebih baik aku gak punya otak. Ku simpan otakku di dalam kantong. Lebih baik aku gak punya otak daripada kayak gitu. Ku ambil tang. Shh. Ambil otaknya. Makan.
daripada ngakunya punya otak tapi kelakuannya kayak gitu. Tuhanku hebat loh. Apa kehebatan Tuhanmu? Lahir di kandang hina. Tuhan gue lahir di kandang hina, dia ketawa. Ada-ada aja. Astagfirullah, astagfirullah. Emang lama-lama kita ikutan gila loh kalau kita terus-terusan menghadapi ODGJ ini loh. Serius, aku nggak bohong loh. Aku kayaknya ke psikiater deh, butuh psikiater aku. Kenapa? Lama-lama kita bisa ikutan gila loh. Serius, betul juga kata Islam itu ya. Perhatikan temanmu. Nanti kamu bisa imannya kayak gitu. Bukan berarti kita ikut iman mereka, enggak. Kita bisa ikut-ikutan gila kalau kita keseringan diskusi sama orang gila. Serius. Ini lama-lama aku butuh psikiater. Katanya Tuhannya hebat. Apa kehebatan Tuhanmu? Lahir di kandang hina, mati terkutuk, hidup miskin minta-minta, naik keledai dibantuin. Ah, hebat itu Tuhan. Ya hebat. Aduh. Udahlah ya. Nandar. Nandar gantian Nandar, cengsip. Nandar gantian Nandar. Nandar gantian. Nandar gantian Nandar. Teman-teman yang di YouTube kita close dulu ya. Kita mau makan siang, mau siap-siap sholat zuhur dulu. Mau menyambut azan dulu aku. Ngapain aku dengerin orang-orang yang mempromosikan Tuhan. Apa hebatnya Tuhanmu? Lahir di kandang hina, mati terkutuk pula, hidup minta-minta, dan tak berdaya. Naik kedai dibantuin, mau makan minta punya orang. Mau disalib malah berdoa pula. Itulah Tuhan yang benar. Lebih baik aku kayaknya masuk jurusan psikologi deh. Biar aku ngomong sama orang gila beneran. Susah kita ngomong sama orang yang ngakunya waras tapi aslinya gila ini. Nandar! Oke udah azan guys ya. Aku close dulu. Udah 2 jam 23 di YouTube. Jugi jagi juk. Kereta berangkat. Jugi jagi juk. Hatiku kecewa. Siapa yang gila ya? Yang gila adalah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu kekal tapi mati. Ya itu gila itu namanya. Orang gila itu. Yang gila adalah Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan kami berkuasa. Tapi ketika menyampaikan kebenaran kami takut lari ke luar negeri. Karena kami tahu Tuhan kami gak mampu membela kami. Gila itu. Jugi juk. Nandar jangan gitulah Nandar. Nandar gantian. Abdi temo sholat zuhur di sininya. Abdi temo makan di sininya. Gantian cengsip atunya. Nandar kumaha teh ya? Nandar si borokoko. Nandar teh ketiduran tuh. Nandar teh kumaha. Nandar teh sebodoh ting. Nandar sebodoh ting. Minum kencing onta lebih bagus daripada disuruh Tuhan minum racun untuk pembuktian iman. Itu lebih gila itu. Masa Tuhannya suruh bunuh diri? Minumlah racun, pegang ular. Kalau kalian punya iman sebiji sawi, kalian pegang ular nggak mati. Coba injak ular no, ular kobra, coba injak ular kobra. Ajaran mengizinkan minum kencing onta untuk berobat dibilang ajaran bodoh. Ajaran suruh tampar pipi kiri kasih kanan dibilang ajaran cerdas. Sehat nggak kalian itu otaknya? Tapi nggak mati kan? Matilah Tuhanmu kena anggur asam aja mati. Siapa bilang Tuhanmu nggak mati? Justru Tuhan kalian ketika disuruh minum anggur asam mati. Meninggoy. Dadah aja. Jugi jagi juk. Kereta berangkat. Jugi jagi juk. Hatiku tergoda. Aku mau makan dulu ya guys. Kok makan nih Bunda Gembala? Gantian cengsip. Gantian kita cengsip. Waktu aku makan dan sholat zuhur, antum di sana belum makan dan sholat zuhur. Antum yang bekerja. Nanti ketika antum mau sholat zuhur, aneh yang maju lagi. Antum jangan begitu. Kita ini partner. Enak aja lu.
Oke deh. Udah, gue diam dulu. Lu mau turunin akun gua satu atau lu biarin satu? Lu turunin Lu Uni satu Ripa. aja tuh si Bunda Gembalanya turunin. Si Bunda Gini Gembala buat aja. ngomong. Sabar Si dulu, Uni Bunda Gembalanya Ripa 5-nya turunin biar orang-orang follow yang Bunda Gembala gitu loh. Makanya lu turunin Bunda Gembala itu. Gua udah di dapur ngambil nasi. Jadi gua nggak lihat AP itu. Jadi yang bisa nurunin kan AP itu. Nah, pinter Nanda. Ternyata bukan cuman monyong tapi pinter juga. Silakan. Oke. Kalau gua temanya bukan Yesus Nabi palsu gua. Paulus. Kalau gua ya Paulus Mesias palsu. Mesias. Teman-teman, ini giliran gua menginjili ya. Sri Pak istirahat dulu, biarkan gua menginjili. Nah, yang belum follow Sri Pak di follow. Satu dua dicoba. Satu dua halo. Mode penginjilan dulu pakai peci biar lebih ganteng. Pecinya begini, siap. Kelihatan rambut sedikit biar seperti Gus Baha. Saya ngepen sama Gus Baha, harus ada keluar sedikit. Satu dua. Satu dicoba. Oke guys. Suaranya ya. Suaranya agak pecah gitu ya. Maksudnya agak nggak seperti biasanya. Biasanya itu kayak bulat suaranya. Oh iya, soalnya nggak ada ininya, treble-nya ntar. Gimana sekarang? Pecah apa enggak? Coba kawan-kawan di bawah. Soalnya kalau buat aku tuh dia kayak nggak biasa gitu. Biasanya kan suaranya agak bulat dan agak kenceng gitu. Tapi udah cukup lah. Enggak, serius. Gimana suaraku? Apakah masih pecah? Suaranya nggak pecah, tapi nggak seperti biasa yang kayak Satu dua dicoba. Satu dua jangan gitu juga. Nggak usah lah tiga pakai gitu. Udah, empat lima. udah lah. Enggak, Udah, bawel. bukan masalah udah atau enggaknya. Pecah apa enggak? Nggak kurang bulat aja emang nggak kayak biasa. Satu Jangan dua agak bulat. halakadala semar badranaya. Makanya suaranya kan halak kendala sakranaya ya. Halakadala hayo hoyo 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 hoyo. Halakadala semar badranaya. Udah keren mah atuh. Satu dua dicoba. Satu dua Kan dulu ya. halakadala. Tambah echo satu aja. Eho, Satu aja. gimana sekarang? Oke. Oke lah. Kalau sedikit pecah maklumi ya. Oke. Teman-teman, nanti malam aku sama si Joseph akan berdebat. Si Joseph rupanya butuh koin. Ya, karena biasanya aku ajak debat dia nggak mau terus. Tapi rupanya Joseph butuh koin juga. Jangan lupa nanti malam jam 9 malam saya mau berdebat PK dengan si Joseph. Temanya Nabi Muhammad SAW atau si Paulus Rasul dan Nabi palsu. Jadi buat bocoran bagi si Joseph, kalau yang bersangkutan lihat, kalau nggak lihat, teman-teman Kristen boleh untuk naik, kita buktikan
Nabi Muhammad atau si Paulus Rasul palsu itu. Makanya saya membawa tema Paulus Mesias palsu. Baik, saya khotbah dulu. Allah kedalah semar badranaya.